Nusantara, pendidik mulia terpanggil jiwanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sigit. Selamat pagi Bu Kartini. Oke, apa kabar hari ini Pak? Alhamdulillah diberikan kesehatan hari ini. Alhamdulillah kondisi sehat. Cerah sekali ya Pak hari ini? Alhamdulillah. Oke, Bapak, di sini saya mohon izin akan mewawancarai Bapak terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya diberi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 yang mengharuskan saya mewawancarai kepala sekolah di mana tempat saya mengajar, ya Pak. Oke. Untuk mempersingkat waktu, bolehkah Bapak ceritakan nih kasus dilema etika yang pernah Bapak alami di SDN Karanggintung 01 ini, Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Kartini. Dilema etika seringkali kita temui di dalam kehidupan kita sebagai, terutama saya yang dituakan di sini, tentunya di dalam mengambil keputusan-keputusan banyak permasalahan-permasalahan yang mengandung dilema etika. Saya harus melakukan keputusan ini atau tidak melakukan, melaksanakan itu atau tidak melaksanakan, penuh dengan pertimbangan. Tentunya yang namanya dilema etika adalah dua pilihan yang cukup sulit, Bu Kartini. Cukup sulit, maka dikatakan dilema, sehingga saya harus mengetahui akar permasalahannya apa sih, sehingga nanti di dalam saya mengambil keputusan tentunya tidak salah. Akar permasalahannya apa, poin-poinnya apa, terus kemudian jadi saya tahu gambaran yang nyata itu sebenarnya permasalahannya intinya itu apa, gitu Pak. Berarti Bapak mencari tahu dulu nih ya Pak, inti permasalahannya seperti apa. Tidak serta-merta langsung mengambil keputusan, tapi sebenarnya permasalahan itu berawal dari apa, kira-kira data-data yang saya peroleh sehingga saya dapat gambaran, sehingga nanti saya bisa mengambil keputusan. Berarti melalui proses-proses terlebih dahulu ya Pak. Oke. Nah baik, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Oke. Seperti tadi yang saya sampaikan, saya senantiasa mengumpulkan data-data, meminta pertimbangan-pertimbangan dari yang lain mengenai suatu permasalahan, sehingga saya nanti ketika saya mengambil keputusan, istilahnya saya tidak menyesal, tidak oh ternyata apa yang saya ambil itu salah, ternyata apa yang saya ambil itu kurang tepat, karena sudah melalui pemikiran-pemikiran sebelumnya. Baik. Ya, jadi adanya pertimbangan dan juga sama saja ini ada komunikasi dengan teman-teman yang lain ya Pak. Oke. Nah, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Saya langsung sampel ke permasalahan ya Bu. Misalnya kalau saya contoh lah pada tahun ajaran kemarin ya, di sini kekurangan guru, di lain sisi secara kedinasan kita tidak boleh mengangkat karyawan dengan ber-SK-kan kepala sekolah. Namun karena di sini anak itu butuh diajar, anak butuh didampingi oleh guru, sementara kami kekurangan guru, sehingga kemarin itu berdasarkan rembukan dengan komite musyawarah bareng-bareng, sehingga kami dapat memenuhi kebutuhan sekolah, namun saya tidak melanggar etika yang dianjurkan oleh atasan saya, yaitu di Korwil, untuk tidak mengangkat tenaga baru terkait dengan aturan. Namun kita bisa memenuhi kebutuhan itu dengan cara yang tenaga itu menggunakan SK komite. Jadi
saya tidak mengangkat, tapi yang menginginkan menghendaki anak-anaknya diajar itu komite yang notabene wakil dari paling tinggi. Jadi memang itu keputusan yang sulit bagi saya kan. Di lain sisi kita pun butuhkan, di lain sisi lagi sampai dengan hari ini kalau bisa jangan disuruh untuk mengangkat karena belum bisa dimasukkan ke dalam kode kalau tidak salah seperti itu. Oke. Ya, berarti tadi yang Bapak sampaikan itu kasus dilematikanya itu mengangkat honorer akan tetapi menggunakan SK-nya SK komite nih Pak. Jadi di sini tidak ada pelanggaran apapun yang sekolah lakukan. Jadi misalnya kalau ada terindikasi wong itu kehendak dari paling murid yang diimplementasikan oleh komite. Ya, baik Bapak. Untuk selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih Pak yang biasa Bapak lakukan selama ini? Biasanya ini terlepas dari masalah misalnya pengisian kekosongan ya. Biasanya kami keluarga besar SD Karangtengah keputusan ada di saya. Namun seringkali saya melakukan musyawarah dengan teman-teman yang lain untuk memperoleh masukan-masukan. Masukan dari teman-teman yang lain bisa dijadikan bahan untuk saya mengambil keputusan secara tepat. Prinsip saya begini Bu. Jadi yang namanya banyak pemikiran atau banyak kepala akan jauh lebih baik ketimbang saya harus berpikir sendiri. Jadi teman-teman yang lain memberikan saya masukan. Ya memang mereka tidak berhak mengambil keputusan, tapi masukan-masukan dari mereka itu bisa saya tampung sehingga saya lebih mudah lagi untuk mengambil keputusan. Biasanya kasus-kasus yang ada di sekolah seperti itu. Ya baik Pak. Jadi yang Bapak ambil ini langkah-langkah prosedurnya itu melalui musyawarah dengan rekan sejawat mungkin ya Pak. Mungkin rekan kepala sekolah lain juga ya Pak. Ya. Ya. Jadi ini selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap paling efektif nih Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami? Ya begitu tadi. Yang paling efektif ya saya melakukan musyawarah dengan teman-teman yang lain sehingga nantinya saya juga ketika mengambil keputusan teman-teman yang lain juga tahu oh ya pertimbangan apa yang saya ambil ketika mengambil keputusan itu. Jadi dari masukan dari teman-teman itulah yang nanti saya jadikan keputusan sehingga teman-teman yang lain teman-teman di guru juga mengerti dengan keputusan yang saya ambil dengan pertimbangan itu. Oke baik Bapak. Nah, selanjutnya di sini tentu untuk pengambilan keputusan itu kan ada tantangannya ya, Pak ya. Itu kiranya tantangan apa yang Bapak alami untuk mengambil keputusan pada kasus-kasus di LMR? Ya, tantangannya biasanya ya yang namanya dilematika serba sulit sih Bu. Jadi ya tantangannya ya banyak kita menimbang dari dua permasalahan itu tentunya dari dua itu mana yang nilainya lebih bagus. Misalnya dua-duanya bagus bukan ini. Mungkin yang satu nilainya 7, yang satu nilainya 8. Saya tahu nilainya ini 8 kan dengan cara musyawarah dengan teman-teman masukan dan lain saya tidak bisa mengambil kesimpulan sendiri. Jadi tantangannya di situ. Jangan-jangan yang saya ambil itu takutnya salah kayak gitu. Keputusan itu ternyata yang ini lebih baik yang saya tidak ambil. Itu tantangannya di situ biasanya. Ya berarti dilemanya juga di situ ada mana yang akan lebih didahulukan ya Pak. Berarti yang diambil kebermanfaatannya lebih banyak. Lebih banyak. Kalau tadi saya analogikan, kalau diambil nilai ada nilai 7, ada nilai 8, saya pilih meskipun sama-sama bagus tentunya ada skala dari pasti ada Pak. Nah baik Bapak, apakah Bapak memilih sebuah jadwal atau ada jadwal tertentu nih Pak dalam penyelesaian kasus dilematika? Oh, iya. Yang namanya sebuah permasalahan atau dilema ya, permasalahan atau kasus atau apapun keputusan biasanya itu tidak terencana atau tidak terjadwalkan. Namun ya saya berusaha untuk sesegera mungkin menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan ya lebih cepat lebih baik. Namun tidak menafikan biasanya kalau misalnya permasalahan tersebut tidak menuntut untuk secara cepat untuk saya ambil keputusan, saya
mengambil waktu-waktu luang dari teman-teman guru untuk bisa bareng-bareng, duduk bareng, musyawarah biasanya di akhir pekan ya, hari Jumat atau apa, di sela-sela mereka mengajar saya menjadwalkan itu. Namun yang sering terjadi ya ketika secara cepat ya insidental. Insidental ya. Iya. Jadi di sini Bapak dalam pengambilan keputusan itu tidak ada jadwal ya Pak, Tidak ada tergantung kan jadwal. masalah juga kadang-kadang datang secara tiba-tiba sehingga dalam penyelesaiannya pun tidak terjadwal seperti itu. Selain itu juga tergantung permasalahannya berat atau ringannya juga ya Pak dalam penyelesaiannya. Oke. Nah, di sini adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema Pak? Ya, Dilema etika. faktor-faktor yang paling ada di sini kan kayak saya pribadi tentunya masih punya atasan, masih punya teman sejawat. Selain teman rekan-rekan guru, saya punya teman sejawat sesama teman kepala sekolah, atasan saya selaku pengawas sekolah. Itulah yang seringkali saya jadikan bahan pertimbangan juga, masukan-masukan dari beliau-beliau, terutama yang lebih senior, tentunya sudah banyak pengalamannya, itu banyak memberikan masukan atau pertimbangan sehingga saya lebih mudah untuk menghadapi tantangan. Baik, jadi Bapak juga masih membutuhkan bantuan dari rekan sejawat, Betul dari sekali. guru-guru yang ada di sini juga seperti itu ya Pak dalam pengambilan keputusan. Itu yang akan menjadi pertimbangan Bapak dalam Rekan-rekan sebuah. kepala sekolah di situ ada forum K3S dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita ya istilahnya dalam rembuk itu ya gendu-gendu rasa, Bu. Baik Bapak, ini sampai di penghujung ya. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, itu Bapak telah menyampaikan beberapa hal tadi sesuai dengan apa yang saya ajukan. Itu pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Oh, gitu. Masalah datang dan pergi silih berganti, Bu, dan itu menjadikan saya sebagai kepala sekolah yang baru itu merupakan proses pendewasaan yang notabene tidak ada gurunya, Bu. Ya. Jadi dengan adanya permasalahan yang dapat saya selesaikan, itulah bagi saya itu merupakan pelajaran tersendiri, proses pendewasaan saya sebagai pengambil keputusan dalam sebuah tataran SD ini sebenarnya saat ini. Begitu Ibu Kartini. Oke, baik Mbak. Jadi bisa saya simpulkan ya wawancara kita dari awal sampai akhir dalam pengambilan keputusan Bapak yang pertama membutuhkan adanya pertimbangan-pertimbangan. Yang kedua itu ada prioritas dari permasalahan ringan atau beratnya, yang mana dulu yang harus diselesaikan. Selain itu juga ada pertimbangan dari rekan guru ya Pak, Bapak Rekan dari guru, terus komite. teman sejawat. Oke, nah terima kasih sekali Bapak, ini sudah sampai di penghujung wawancara kita hari ini. Saya sangat berterima kasih atas waktunya. Bapak sudah menyempatkan membantu saya menyelesaikan tugas ini. Semoga saya bisa mengambil pelajaran dari apa yang Bapak sampaikan. Suatu hari nanti bisa saya terapkan juga. Ya, terima kasih Bapak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih atas waktunya Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Ya. Bagaimana kabar Bu Kartini juga? Alhamdulillah saya kondisi sehat. Hari ini cerah sekali ya Bu. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah karena dari hari ini ada kita semua. Di sini mohon izin untuk saya mewawancari Ibu. Di sini saya mengikuti program Guru Penggerak Angkatan 10. Saya diberi tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 untuk melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan di instansi Ibu bekerja. Di sini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya sampaikan. Jadi di sini monggo nanti jenengan boleh menjawab ketika memang tidak
berkenan untuk menjawab ya juga tidak apa-apa. Oke, baik Bu, di sini untuk yang pertama, selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus itu? Ya, yang saya tahu selama ini tentang dilema etika dan bujukan moral ya. Dilema etika itu sebenarnya kita mempunyai dua pilihan yang sama-sama benar. Tinggal kita mau memilih yang mana yang mungkin dalam pengambilan keputusan itu kita itu dipilih yang lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya. Sedangkan kalau yang satunya lagi bujukan moral. Bujukan moral itu tentunya nanti salah satunya ada keputusan yang benar dan keputusan yang salah. Dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita harus memikirkan juga tentang kondisi sekolah, karena gurunya juga terutama untuk murid-murid kita. Baik Bu, jadi di sini Ibu lebih mementingkan seberapa besar sih kebermanfaatannya dan seberapa nanti bagaimana meminimalisir resiko-resiko yang akan terjadi seperti itu ya. Itu yang akan menjadi pertimbangan Ibu dalam mengambil keputusan. Baik Bu, yang selanjutnya ini, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin sekarang, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana cara Ibu dalam pengambilan keputusannya kalau kasusnya dua-duanya sama-sama benar? Tentunya kalau kasusnya sama-sama benar ya, kita itu satu harus mengambil keputusan itu bersama dengan guru-guru yang lain, diambil jalan tengahnya yang terbaik seperti apa, terutama yang lebih banyak manfaatnya untuk kita semua. Jangan hanya, mungkin kan ada yang beberapa lebih bermanfaat untuk hanya beberapa orang dan juga siswa, ada yang bermanfaatnya itu untuk keseluruhan. Nah, kita mencoba untuk mengambil yang manfaatnya itu bisa diambil oleh keseluruhan. Baik Bu, jadi tadi di sini Ibu menyampaikan bahwa Ibu mengambil keputusan itu tentunya dengan kolaborasi dengan teman-teman, terus mengambil yang paling banyak sisi manfaatnya seperti itu ya. Baik Bu, langkah-langkah apa nih yang biasa pernah Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Tahapan-tahapannya seperti apa dan Ibu mulai dari mana untuk pengambilan keputusan tersebut? Intinya kita harus tentunya melakukan pemikiran yang mendalam terlebih dahulu. Kita dalami kasusnya. Kalau kasusnya memang agak rumit, kita tentunya memerlukan waktu untuk berpikir terlebih dahulu dalam pengambilan keputusan itu, dan juga kita harus tentunya memperhatikan stakeholder yang ada dan karakteristik setiap kasus siswanya. Kita juga harus memikirkan itu tentunya, karena kita tidak boleh tergesa-gesa dalam mengambil suatu keputusan. Juga kalau memang keputusan itu kasus itu masih dapat kita tunda untuk 1-2 hari ke depan, tentunya kita juga harus menundanya terlebih dahulu untuk memikirkan kasus yang lebih dulu untuk ditangani yang mana. Intinya kita harus mengedepankan atau mengepentingkan dulu kasus yang harus ditangani secepatnya itu apa, harus kita selesaikan, dan kasus yang mungkin bisa kita tangani untuk besok, kita pikirkan untuk besok. Dan juga tidak lupa sebenarnya kasus itu lebih penting yang mana, supaya nanti kita dapat mengambil keputusan yang terbaik. Ya, baik Bu, dari yang sudah dilakukan, hal-hal apa nih yang dianggap paling efektif dan pengambilan keputusan dilema etika, terutama yang paling Ibu anggap paling efektif, itu apa Bu? Tentunya dengan cara kita sering mengobrol dengan rekan-rekan guru dan juga anak-anak, karena dengan kita mengobrol, kita nanti ibaratnya persepsi terhadap mereka, bagaimana kita mengetahui kemauan mereka,
maunya mereka apa sih, supaya kita nanti juga dapat mengetahui karakteristik mereka bagaimana. Jadi nanti kedepannya kita dapat mengetahui sifatnya seperti ini, karena kalau yang namanya karakteristik seseorang kan tidak bisa kita ubah. Kita harus juga mengetahui kemauan mereka seperti apa, supaya nanti dalam pengambilan keputusan itu tentunya kita tidak merugikan mereka. Oke, baik. Jadi yang Ibu ambil itu adanya sering ngobrol, komunikasi ya, untuk mengetahui karakteristik guru ataupun staf yang lain serta anak-anak ya, supaya nanti dalam pengambilan keputusan itu sesuai. Oke. Nah, adanya komunikasi itu di semua kalangan, Ibu punya jadwal tertentu atau tidak sih untuk penyelesaian kasus-kasus dilema etika, atau langsung menyelesaikan di tempat, atau ada jadwal tersendiri nih Bu, dan cara-cara tersendiri dalam penyelesaiannya? Tentunya kalau kasus seperti itu tidak bisa kita jadwalkan ya. Namanya kasus kalau dijadwalkan nanti ya, masa ya kita sudah mengetahui sih, oh bulan depan kita mempunyai kasus ini, minggu ini kita mempunyai kasus ini, tentunya kan tidak bisa seperti itu. Jadi ya kita mengalir saja lah. Mudah-mudahan sih dalam suatu organisasi itu tidak ada kasus apapun, berjalan seperti ya kemauan kita. Tapi yang namanya hidup kan tidak mungkin kalau tidak ada kasus, apalagi di dunia kerja seperti itu. Ya kita harus mempersiapkan sebagai pimpinan, otomatis kita harus siap. Kapanpun itu ada kasus, kita harus siap. Dan juga di sini tentunya ada rekan kerja, ada juga kepala sekolah yang lain yang dapat kita mintai pendapat untuk menyelesaikan suatu kasus tersebut. Tapi juga kita harus memperhatikan karakteristik, lagi-lagi ya, karakteristik sekolah, juga guru, tentunya juga wali murid itu sangat berperan, siswanya tersebut juga kita harus libatkan, tentunya juga tentang sosial ekonomi. Itu dalam suatu masalah itu tentunya kita tidak boleh mengesampingkan itu semua. Ya, baik. Jadi artinya itu tergantung prioritas kasusnya juga ya Bu ya. Ada yang memang harus disegerakan, ada yang memang bisa diselesaikan secara mandiri. Di sini menurut Ibu ada atau tidak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Misalnya dilema etika antar guru atau persoalan ini, siapa yang membantu atau mungkin menjadi referensi? Ya, kalau ibaratnya seperti itu, keputusan itu kan merupakan hak prerogatif kepala sekolah ya, tetapi juga kita tidak bisa mengesampingkan rekan kerja. Sekali lagi, rekan kerja tidak boleh kita kesampingkan, dan juga rekan kepala sekolah juga selalu kita ajak diskusi untuk dapat menyelesaikan suatu kasus yang mungkin kita tidak bisa menyelesaikan sendiri. Bagaimanapun tetap yang namanya kita bersosial, kita harus mengetahui kalau dari sisi ini seperti apa, dari sisi itu seperti apa, pendapat orang lain juga bagaimana, itu harus kita lihat juga. Ya, baik Bu. Jadi dari semua yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dari dilema etika ini apa sih Bu? Ya, yang namanya pengambilan keputusan itu ibaratnya seperti seni dalam kita memimpin. Setiap kepemimpinan itu mempunyai seni sendiri-sendiri. Juga ibaratnya diibaratkan istilah kasarnya itu kalau sekolah itu hampir seperti bak sampah yang harus kita terima apapun bentuk sampahnya, kita tidak dapat memilah, tetapi kita harus dapat menampung aspirasi itu untuk kita terima, kita dapat jadikan pendapat itu mana yang terbaik untuk kita selesaikan bersama. Dan juga tentunya kita harus dapat bijaksana dalam mengambil keputusan supaya tidak merugikan banyak orang, tetapi yang banyak manfaatnya diterima oleh orang-orang. Baik, jadi bisa saya simpulkan bahwa dalam pengambilan keputusan itu yang pertama memperhatikan karakteristik anak, sekolah, dan juga guru ya.
Terus selain itu juga kita mungkin sebagai pimpinan harus dapat menampung semua aspirasi dari anak buahnya atau guru-guru, wali murid, serta mungkin komite dan juga anak-anak. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk wawancara hari ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan atau jawaban-jawaban dari Ibu itu menjadi referensi bagi saya suatu saat nanti, bahwa berkomunikasi dengan bawahan itu merupakan suatu hal yang penting dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Nah, di sini juga selain tadi yang Ibu sampaikan, selain mengambil kebermanfaatan yang lebih banyak, kita meminimalisir ketidakpuasan dari orang-orang yang mungkin tidak sependapat dengan kita. Itu saja Ibu, terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan suatu saat nanti bisa berkomunikasi dan melakukan wawancara ini lagi dengan lebih baik lagi. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak menggerakkan. Tergerak jiwanya, selalu bergerak dengan aksi nyata, menggerakkan semua